Oke, setelah 5 tipe soal yang udah kakak jelaskan tadi, sekarang kita move ke tipe soal berikutnya. Ini ngebahas tentang identification of outer purpose. Kata kuncinya ada kata to compare, to explain, to describe, to give reason, and to provide examples. Jadi, tipe soal ini menanyakan tentang tujuan penulis yang ngebahas tentang kalimat atau teks yang ada di dalam bacaan itu sendiri. Dan biasanya kalian perlu mencari kata-kata yang berhubungan dengan on the other hand, on the contrary, similarly, likewise, because, for example, for instance, yang ada di dalam kalimat atau frasanya. Jadi setelah menemukan kata-kata itu, kalian akan bisa menyimpulkan apa sih maksud dari si penulis terhadap kalimat yang ditanyakan atau paragraf yang ditanyakan. Dan kalau kita lihat dari identification of outer purpose ini, jenis soal yang sering ditanyakan biasanya ada what is the outer purpose in second paragraph, or what does the author state bla 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 in lines bla bla bla, and then what is the outer purpose in writing passage. Jadi kalau jenis soal yang pertama itu berarti fokus ke tujuan penulis terhadap paragraf kedua. Ya udah, kalian fokus aja ke paragraf keduanya, apa sih tujuan penulisnya? Apakah to compare study, to explain, to describe, to give reason, atau to provide example. Terus kalau why does the author say, berarti itu menstate atau memberi sebuah pernyataan terhadap kalimat tertentu di baris tertentu juga yang ada di dalam kalimat. Atau kalau yang tipe soal ketiga itu what is the author purpose in writing passage, berarti tujuan penulis terhadap bacaan secara keseluruhan. Jadi 3 jenis soal ini ngebahas tentang bagaimana cara mengidentification of author purpose-nya. Oke, kita move ke tipe soal berikutnya. Oke, di tipe soal berikutnya ini ngebahas tentang prediction about next paragraph or next part of the text. Jadi di sini disuruh nanyain tentang kira-kira setelah terdiri dari beberapa paragraf di dalam sebuah bacaan itu, ada pertanyaan yang menanyakan kira-kira apa sih yang akan terjadi berikutnya, apa sih yang akan dibahas berikutnya, dan itu yang sering ditanyakan. Makanya di sini disebut sebagai prediction about next paragraph atau next part-nya. Nah, jadi soal yang sering dimunculkan itu biasanya pertama, the paragraph following the passage will most probably discuss. Nah, kalau udah seperti ini berarti kalian udah harus ingat kira-kira ini bakal ngebahas apa lagi sih setelah paragraf sebelumnya ngebahas tentang apa gitu. Jadi ini kayak menanyakan tentang kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dan prediksi terhadap next paragraph atau next part yang ada di dalam teksnya. Dan kalian suruh untuk mencari jawabannya kira-kira berhubungan yang mana. Atau tipe soal kedua, the next paragraph of the passage will probably discuss. Jadi kata kuncinya itu adalah di the paragraph following and the next paragraph, dan kata kunci berikutnya ada kata probably discuss. Kalau udah menemukan jenis soal seperti ini, berarti dia menanyakan tentang apa sih prediksi atau kelanjutan dari paragraf berikutnya atau paragraf dari bagian next berikutnya gitu. Itu adalah salah satu tipe soal yang sering juga muncul di UTBK Bahasa Inggrisnya. Oke, kita move ke tipe soal berikutnya. Nah, untuk tipe soal berikutnya ini ngebahas tentang identification about relation which two paragraph in text. Jadi, seperti yang kakak bilang, teks ini kan terdiri dari beberapa paragraf. Jadi, ada kemungkinan menanyakan tentang pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan hubungan antar paragraf. Jadi, tipe soal yang akan sering muncul biasanya tentang what is the relationship between two paragraph. Two paragraph di sini bisa langsung lebih detail tentang what is relationship between paragraph 2 and paragraph 3. Misalnya seperti itu. Berarti dia menanyakan hubungan antar paragraf 2 dan 3 itu tentang apa sih? Nah, dia akan lebih detail menanyakan pertanyaan seperti itu. Jadi cara untuk menemukan jawabannya ya kalian sudah pasti harus mengidentification main idenya atau ide pokok yang ada di setiap paragraf. Lalu pahami dulu 2 ide yang ada di dalam setiap paragraf, baru nanti bisa melihat jawaban yang sesuai yang menunjukkan hubungan keduanya.
Oke, jadi di sini kakak udah ngejelasin 8 tipe soal secara umum yang sering muncul di dalam UTBK Bahasa Inggrisnya. Ini adalah salah satu cara juga buat kalian mulai familiar sama tipe soalnya, karena teks ini full dengan reading comprehension yang terdiri dari beberapa paragraf. Untuk menghemat waktu dalam mengerjakannya, maka alangkah baiknya untuk bisa familiar dulu sama tipe-tipe soalnya. Jadi kan kalau misalnya kayak contoh soalnya ngebahas tentang relationship between paragraph 1 and 2, ya udah kalian fokusnya ke paragraf 1 dan 2 aja, nggak usah ke paragraf 3, 4, 5-nya gitu. Jadi alangkah baiknya mulai sekarang familiar dulu sama tipe-tipe soalnya. Dan sekarang setelah kakak jelasin 8 tipe soal yang sering muncul, kita akan lihat dulu contoh soalnya seperti apa. Oke, di sini kalau kalian lihat mungkin, wah kak ini full text banget. Iya, jadi ini kakak memang benar-benar menampilkan reading comprehensionnya seperti apa. Di sini kalau kalian lihat, ini terdiri dari 4 paragraf. Dan di paragraf pertama itu ngebahas tentang the word gambut, atau istilahnya Pit is taken from the main of village Desa Gambut, which is located about 10 km of Banjarmasin, South Kalimantan. Jadi di sini kita udah bisa ngelihat kalau yang dibahas di sini adalah penggunaan gambut, tanah gambut ya. Berarti ini berhubungan dengan lingkungan teksnya. Nah, kira-kira pertanyaan apa nih yang sering muncul? Kalau kita lihat di soal nomor 1, ini menanyakan tentang what is the main idea of the passage. Berarti menanyakan tentang main idea, ide pokok. Kalau ide pokoknya ada kata passage, berarti dia secara keseluruhan. Nah, kalau misalnya menemukan soal yang menanyakan main idea secara keseluruhan, cara tergampangnya adalah kalian hanya perlu melihat paragraf pertamanya aja. Oke, temukan paragraf pertamanya. Setelah itu bagaimana cara untuk menemukan ide pokok? Sama seperti di bahasa Indonesia, ide pokok itu ada di kalimat utama. Dan biasanya kalimat utama itu berada di awal ataupun di akhir, atau bisa di awal dan di akhir. Nah, ya udah, kalau misalnya ketemu soal what is the main idea of the passage, berarti fokus ke paragraf pertamanya aja. Lihat kalimat utamanya, bisa kalian lihat di kalimat pertama atau kalimat awal dan juga di kalimat posisi akhir di paragraf pertama. Nah, kalau kita lihat dari opsinya, di kalimat pertama tadi kita sudah lihat ada kata the word gambut is taken from the name of village Desa Gambut, which is located about 10 km east of Banjarmasin, South Kalimantan. Itu kalimat pertama. Bagaimana dengan kalimat terakhir di paragraf pertamanya? The nature and the characteristic of pit soil can be determined based on their physical and chemical properties. Dua kalimat tadi bisa langsung kalian cek di opsinya. Kira-kira mana sih jawabannya? Kalau opsi A, pit soil has good property as fertilizers, itu belum sesuai. Pit soil is physical and chemically different. Oke, berarti ini fokusnya ke kalimat terakhir di paragraf pertama ini. Kalau opsi C, pit soil has certain physical and chemical properties. Yang di pit soil has chemical properties that are quite different from clay. And the last one, pit soil is brown because of its physical and chemical properties. Oke, jadi di sini kita kan hanya fokus ke pit soil, ya. Pit soil di sini ternyata memiliki karakter dalam bentuk physical and chemical properties. Maka udah jelas banget kalimat utamanya itu ada di akhir di paragraf 1 dan sesuai dengan opsinya, maka jawabannya adalah yang C. Pit soil has certain physical and chemical properties. Nah, itu adalah salah satu contoh yang sering muncul di dalam soal-soal UTBK-nya. Berarti kalian udah mulai harus familiar dengan tipe soalnya agar kalian bisa lebih gampang untuk menentukan jawaban-jawabannya dan bisa menghemat waktu ketika mengerjakannya. Oke, jadi video kali ini setelah kita ngebahas tentang tipe-tipe soal yang udah kakak sebutkan sebelumnya, itu ada 8 tipe soal yang secara umum sering muncul dan example dari soal yang sering ditanyakan di UTBK-nya. Kalau begitu, kakak akhiri video kali ini dan semoga kalian bisa lebih familiar lagi dengan tipe soal dan sering-sering latihan untuk menambah list vocabulary dan kalian mulai terbiasa untuk menjawab soal-soal dalam bentuk English UTBK. Oke, kakak akhiri video kali ini. Terima kasih sudah menonton.